Makanya mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguannya dan meludahlah ke sebelah kirimu 3 kali. Utsman bin Abdul As melanjutkan, setelah itu saya pun melaksanakannya, maka Allah menghilangkan gangguannya dari saya. Ibid jilid 14 halaman 190. Perhatian. Dalam kitab Ihya Ulumuddin Ihya halaman 1387, Imam Al-Ghazali meriwayatkan hadis ini dari Am bin Ash dan Dr. Syahid Al-Jamili di dalam buku As-Sihru wa Tadbiru Ar-Ruh halaman 85. Mengikuti pendapatnya, padahal ini adalah sebuah kesalahan, karena itu benar, berhati-hatilah. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam Sahih sebuah riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadukum idza qama yusalla ja'ahu syaitanu fala bisa alaihi hatta la yadrikum shalla fa idza wajada zalika ahadukum falyasud yasdatain." Apabila salah seorang di antara kamu melaksanakan sholat, setan akan menghampirinya dan dia membuatnya ragu hingga dia tidak mengetahui sudah berapa rakaat dia sholat. Apabila salah seorang di antara kamu menemukan hal tersebut, hendaknya dia melakukan sujud 2 kali ketika dia masih duduk tahiyat atau sujud sahwi. Di riwayat Bukhari dalam Fathul Bari jilid 3 halaman 104 dan Muslim dalam Sahih Muslim jilid 5 halaman 75. Ketahuilah, sesungguhnya setan menggoda orang sholat hanya dari 2 pintu. Pintu pertama, hal-hal yang bisa ditangkap oleh panca indera yang nampak seperti orang sholat yang mendengar suara keras sehingga dia lalai dan terlena dari sholatnya, atau seperti orang sholat yang pandangannya tertuju kepada sesuatu yang menakjubkannya seperti hiasan atau dekorasi dan yang lainnya. Pintu masuk seperti ini dapat ditutup dengan memutuskan atau menurunkan panjangan atau dekorasi yang digantungkan pada suatu ruangan. Karena itulah ketika Rasulullah SAW memakai baju berwarna hitam atau merah dan ada gambar bendera yang diberikan oleh Abu Zam kepada beliau, lalu beliau salat dengan baju tersebut, maka setelah salat beliau mencopotkannya dan bersabda, "Kembalikanlah baju ini kepada Abu Zam, karena dia telah melalaikan aku dari salatku, dan bawakanlah untukku pohon mangga milik Abu Zam." Muttafaq alaih dari hadis Aisyah. Amalan tentang gangguan jin dan santet bermusik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Luqman, surat Al-Luqman ayat 6. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam menafsirkan ayat ini berkata, "Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, yang dimaksudkan adalah lagu atau nyanyian." Hadis Abu Amir atau Abu Malik Asy'ari bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan muncul di kalangan umatku kaum yang menghalalkan zina, sutera, khamar, dan alat-alat musik. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Taimiyah berkata, seorang hamba jika sebagian waktunya telah tersibukkan dengan amalan yang tidak disyariatkan, dia pasti akan kurang bersemangat dalam melakukan hal-hal yang disyariatkan dan bermanfaat. Oleh karena itu kita dapati pada orang-orang yang kesehariannya adalah santapannya tidak bisa lepas dari nyanyian, mereka pasti tidak akan begitu merindukan lantunan suara Al-Quran
Mereka pun tidak begitu senang ketika mendengarnya. Mereka akan merasakan kenikmatan tatkala mendengarkan Al-Quran dibandingkan mendengarkan bait-bait syair atau nasyid. Bahkan ketika mereka mendengarkan Al-Quran, hatinya pun menjadi lalai. Jadi setan akan menggoda manusia walaupun dalam keadaan sholat. Nah, jika kita tergoda oleh setan, maka ludah karena ke kiri sebanyak 3 kali dan mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan tersebut. Kita sedang sholat. Nah. Apa tadi Mas? Akan ada, kata Rasulullah itu, akan ada kaum-kaum yang menghalalkan zina, khamar, dan alat-alat musik. Allahu Akbar. Yang pertama tentang godaan setan kepada manusia, ya. Iya. Jadi sering mengatakan bahwa kan saya sering sholat, kan saya sering zikir, kenapa saya mesti diganggu? Gitu ya. Jangankan sholat kita, betul tidak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, bagaimana hebatnya, bagaimana dahsyatnya sholatnya itu masih diganggu sama iblis, sama setan. Ketika itu iblis mau menghantamkan bara api ke wajahnya, dan Rasulullah sedang sholat itu dicekik itu iblis itu. Makanya para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, apakah itu gerakan baru ketika Rasulullah menggerakkan tangannya ke depan mencekik? Kata Rasulullah, bukan, ini ada iblis ingin menghantam wajahku dan aku cekik, katanya. Itu dalam keterangan disebutkan itu menjulur lehernya dan sampai menetes dingin ke tangannya yang mulia Rasulullah SAW. Jadi jangan takut ya, nggak boleh takut. Setan itu sangat lemah sekali. Jadi kalau misalkan kita tiba-tiba diganggu, tiba-tiba kita pengen buang angin, kita pengen buang air gitu ya, atau misalkan tiba-tiba kita lupa rakaat sholat, atau tiba-tiba melayang kemana gitu ya, tiba-tiba melayang itu pikiran kita, hayalan kita, itu setan mengganggu kita ya, setan mengganggu kita. Makanya kita harus banyak-banyak membuat perlindungan diri. Coba bacakan Al-Falaq dan An-Nas sebelum sholat. Makanya bohong kalau semuanya ada orang yang mengatakan bahwa saya sudah baca itu. Kalau benar-benar bacanya, baca Al-Falaq sama An-Nas, lalu kita sholat, maka itu tidak mungkin digoda lagi. Sungguh-sungguh. Dan ketika kita membaca Al-Falaq sama An-Nas, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, lalu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, maka itu biasanya setan akan lemah kalau bacanya perlindungan. Makanya bohong. Kalau ada orang mengatakan saya udah baca itu Ustaz, misalkan saya udah baca itu Pak, itu gak mungkin. Karena kalau kita sungguh-sungguh bacanya, sungguh-sungguh kita niat perlindungan diri, maka setan dan iblis ini tidak akan berdaya ketika mengganggu kita. Makanya kenapa tadi sebutkan bahwa apa tadi enggak meludahkan ke kiri sebanyak 3 kali. Ya, tapi meludahkannya bukan cerot gitu, bukan. Nanti ada si Alpan di pinggir, nanti diludahin bolokot nanti bujigong wajahnya. Apalagi udah makan pete sama jengkol. Ya, nggak bersih sikat giginya gitu. Cuek, lamokot. Oh, gitu ya. Jadi isyarat saja. Gitu. Niatkan buat menginginkan mengusir setan jin. Ya Om ya, mengusir setan, nggak boleh takut ya. Gitu. Jadi kita
Betul, jangan takut. Enggak sikat gigi Iya. Pakai kodomo. enggak pakai. Oh iya. Sikat gigi, gosok gigi sebelum tidur ya. Jangan jadi keju, nanti pagi-pagi jadi keju kalau tidak gosok gigi. Sebelum tidur harus sikat gigi dulu bersih, kumur-kumur dan berwudu. Berwudu ya. Boleh salat taubat dulu atau baca Quran dulu sebelum tidur. Berdoa dulu. Nanti setan tidak akan mengganggu kita. Meskipun mengganggunya pun akan sangat lemah. Gitu. Ya jangan sampai seperti itu. Ya. Setan ini menggoda dari berapa dari depan, dari samping, dari belakang, terus menggoda kita. Terus menggoda sampai hari kiamat. Bagaimana rusak sholat kita, bagaimana rusak amalan kita. Nah, untuk itu insya Allah kita hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, adab-adab sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Adab-adab sunnah Rasulullah SAW. Dari bangun tidur kita baca doa, lalu kita perlindungan, kita berwudu ya enggak. Ini bagus lagi kita mandi dulu. Nah, ini bagus nih, bagus sekali. Gitu. Insya Allah niat amal insya Allah semuanya ya. Insya Allah. Tadi apa lagi? Oh tadi ya. Jadi di akhir zaman ini banyak orang-orang yang menghalalkan khamar. Khamar itu apa? Minuman arak ya, yang memabukkan. Itu gak enak ya. Itu akan mabuk. Apabila orang sudah mabuk, maka dia pasti akan gila. Otaknya akan rusak. Orang yang sering minum minuman keras, maka otaknya akan rusak dan tidak ada atau tidak bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keinginan untuk ngaji, tidak ada keinginan untuk sholat, dan seakan-akan hidupnya akan lama. Padahal sebetulnya orang yang sering minum khamar, orang yang sering mabuk itu, padahal itu sedikit lagi akan menggelincirkan ke neraka. Padahal itu akan meninggal. Orang yang mabuk itu kenapa? Karena meninggal. Karena kalau kita mabuk, kita jalan pasti ketabrak, pasti jatuh. Padahal nyawa itu sebentar lagi. Tapi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu dibimbing supaya bagaimana caranya supaya tobat. Itu kasih sayang Allah kepada hambanya, kepada makhluk ciptaannya, ya kan? Sayangnya Allah itu begitu. Padahal orang yang mabuk itu tergelincir sedikit lagi. Ya, begitu pun orang yang judi. Ya. Gitu. Ya. Insyaallah semuanya amal ya. Untuk menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjaga atau mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.